wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Sulis Nurhodistia. Saya di sini sebagai host. Saya Safia Tifalia sebagai narasumber. Di podcast kali ini kami akan membahas tentang sejarah masuknya Belanda ke Indonesia. Halo pendengar setia podcast Sejarah Nusantara, kembali lagi bersama aku, Sulis. Di episode kali ini kita akan bahas topik yang menarik banget nih, yaitu sejarah masuknya Belanda ke Indonesia. Nah, di sebelah saya ada narasumber saya, yaitu Tifa. Halo semuanya. Halo Tifa, apa kabar? Kabar baik banget nih Sulis. Senang banget bisa diajak ngobrol di podcast kali ini dengan tema yang sangat menarik ya. Awal masuknya Belanda ke Indonesia. Iya Tifa, soalnya banyak yang tahu Belanda itu menjajah Indonesia selama 350 tahun, tapi nggak semua tahu tuh gimana awal mulanya mereka bisa sampai ke sini. Nah, Tifa, bisa dijelasin nggak gimana sih awal mula Belanda datang ke Indonesia? Tentu Sulis. Jadi semuanya itu berawal pada akhir abad ke-15 sampai awal abad ke-16. Nah, saat itu bangsa Eropa tuh sedang gempar-gemparnya mencari perdagangan rempah-rempah ke Asia. Nah, jadi rempah-rempahnya seperti pala, terus pala, lada, cengkeh dari Indonesia. Harganya tuh sangat mahal di Eropa, karena itulah mereka tuh berlomba-lomba datang ke wilayah timur, termasuk ke Nusantara. Oh, jadi awalnya tuh bukan mau menjajah ya, tapi cuma mau berdagang. Betul sekali, awalnya emang mereka tuh niatnya untuk berdagang, tapi lama-kelamaan mereka ingin menguasai perdagangan itu sendiri. Belanda pertama kali datang ke Banten pada tahun 1596 dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Sayangnya kedatangan mereka itu justru menimbulkan konflik karena sikap mereka yang arogan terhadap penduduk lokal. Oh, saya juga sering dengar tentang VOC. Apa sih itu sebenarnya? Nah, VOC ini adalah perusahaan Hindia dari Timur Belanda, didirikan pada tahun 1602. VOC ini bisa dibilang perusahaan superpower pada zamannya karena punya hak istimewa dari pemerintahan Belanda. Mereka bisa mencetak uang sendiri, membangun benteng, membuat perjanjian, bahkan berperang. Wah, berarti VOC itu kayak negara kecil dalam bentuk sebuah perusahaan ya? Ya, bisa dibilang begitu. Melalui VOC, Belanda mulai menguasai wilayah-wilayah penting seperti Ambon, Batavia, Maluku. Namun di balik itu, mereka juga menindas rakyat lokal, memonopolikan perdagangan dan memaksa kerja rakyat untuk kepentingan mereka. Terus gimana ceritanya dari perusahaan dagang terus tiba-tiba berubah jadi penjajahan? Nah, ini yang menarik. Ketika VOC makin kuat, mereka ikut campur di dalam urusan politik sejarah-sejarah di Nusantara. Dengan strategi adu domba, Belanda bisa memperluas kekuasaan tanpa perang besar. Tapi pada akhirnya VOC itu bangkrut karena korupsi dan perang yang sangat mahal. Jadi pas mereka perang tuh membutuhkan biaya yang sangat mahal. Nah, lalu dibubarkan tahun 1799. Setelah itu seluruh rakyat kekuasaannya diambil alih oleh pemerintahan Belanda, dan dari situlah dimulainya masa penjajahan Belanda secara resmi di Indonesia. Berarti sejak 1799 itulah Belanda mulai menjajah secara langsung ya? Nah, betul. Dan masa itu berlangsung sampai abad ke-20 sebelum akhirnya Indonesia merdeka pada tahun 1945. Wah, ternyata panjang juga ya perjalanan sejarahnya, dari rempah-rempah sampai jadi penjajahan. Nah, iya, dari sejarah inilah kita belajar pentingnya menjaga kedaulatan, persatuan, dan jangan mudah terpecah karena kepentingan luar. Setuju banget Tifa, terima kasih banyak sudah berbagi ilmunya di Nusantara Podcast hari ini. Semoga teman-teman pendengar juga bisa belajar dan makin cinta sejarah bangsa sendiri. Sama-sama Sulis, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Senang bisa berbagi ilmu kepada teman-teman semuanya dan Sulis. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa saksikan episode berikutnya. Dadah.